Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yunita Ture dengan NIM 221227. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait demo aplikasi tentang sistem rekomendasi pada novel. Jadi teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari eh, hasil implementasi website yang telah saya buat untuk sistem rekomendasi daftar daftar novel. Jadi yang pertama itu di sini terdapat 30 daftar novel ya teman-teman, ada banyak. Kemudian di sini kita bisa melihat judul novel yang ini. Kemudian oleh Kim Chi Ort, ini artinya ini adalah nama penulisnya. Kemudian ini adalah tampilan sebagian awal dari ini sinopsisnya. Jika ingin melihat sinopsisnya lebih jelas, kita bisa mengklik lihat detail. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada navbarnya, novelku. Kemudian ada judul yang tadi kita klik, Agares the Devil Husband. Terus penulisnya, terus ini merupakan sinopsisnya. Nah, di bawah sini terdapat rekomendasi dari novel lain. Di sini ada Rakaurel N dengan similarity 0,05. Jadi di sini jika ini similarity-nya tuh mendekati 1, berarti dia yang dinyatakan paling mirip dengan novel yang dibuka. Jadi yang paling tinggi itu di sini ada Rakaurel N, kemudian dilanjutkan oleh Cigara N, kemudian Cari Harap N, kemudian Back for Love, dan My Childish Girl. Di sini nih, di sini pada sini perhitungan quotient similarity itu menggunakan rumus quotient similarity antara dua novel. Di sini kita menggunakan tiga, yaitu tiga model perhitungan untuk menghitung similarity penulis, judul, dan sinopsis. Kemudian terdapat bobot-bobot. Jadi di sini nih bobot paling tinggi itu terdapat di judul. Jadi lebih menekankan pada bagian judulnya. Sehingga jika judulnya lebih mirip, maka itu merupakan hasil rekomendasinya. Kemudian penulis dan sinopsis ini merupakan tambahan karena jika bisa saja ini judul, bisa saja ini penulisnya yang sama, dia membuat cerita yang berbeda, ini sehingga tidak membuat ketidakakuratan. Makanya di sini saya membuat tiga bobot. Kemudian untuk menghitung similarity-nya itu tuh eh, sim similarity penulis dikali bobot penulis ditambah similarity judul dikali bobot judul ditambah similarity sinopsis dikali dengan bobot sinopsis sehingga akan dapat hasil similarity yang itu yang ini. Mungkin sekian presentasi demo aplikasi dari saya. Akan saya lanjutkan dengan presentasi paper yang telah saya selesaikan. Oke, jadi ini merupakan laporan paper penelitian dari saya, Yunita Ture, dengan NIM 22122703. Judul penelitian saya yaitu pengembangan sistem rekomendasi novel berbasis content-based filtering. Pendahuluannya itu di sini saya mengambil tentang novel karena membaca merupakan suatu keterampilan paling penting untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun, eh, masyarakat Indonesia tuh minat bacanya tuh masih sangat rendah. Terlihat dari data PISA 2022 yang menunjukkan 74,5% mahasiswa Indonesia berada di bawah tingkat kemahiran 2 dalam membaca, menjadikan Indonesia peringkat ke-72 dari 80 negara peserta. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya akses bahan bacaan, dominasi hiburan digital, dan rendahnya kebiasaan membaca sejak dini. Solusinya yang saya dapat terapkan adalah meningkatkan minat baca
dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik, kreatif, dan mudah diakses melalui platform digital seperti aplikasi novel online. Platform seperti Wattpad, Noveltoon, dan Dream telah memudahkan penulis menjangkau pembaca global, namun pembaca sering kesulitan menemukan novel yang sesuai dengan preferensi mereka, menyebabkan potensi karya berkualitas tidak tereksplorasi dengan baik. Nah, penelitian sebelumnya ya yang saya dapatkan melalui jurnal orang lain itu mereka menggunakan content base juga untuk merekomendasikan buku berdasarkan preferensi pengguna, tetapi difokuskan pada penjualan buku. Nah, tapi pada penelitian saya ini, saya mengembangkan sistem rekomendasi untuk aplikasi novel online dengan memanfaatkan atribut seperti nama penulis, judul, dan sinopsis untuk menghitung kemiripan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Sistem ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan novel sesuai minat mereka secara efisien. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya lakukan itu ada pengumpulan data, data preprocessing, quotient similarity, dan implementasi websitenya. Jadi yang pertama, alur penelitian yang pertama itu pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan novel dari Wattpad yang merupakan platform novel online. Pengambilan data saya lakukan dengan teknik scraping menggunakan bahasa pemrograman Python dan tools Google Colab serta library Beautiful Soup. Yang kedua itu yaitu uh, data preprocessing. Nah, data preprocessing adalah tahapan mempersiapkan data dengan melakukan pengubahan data yang terstruktur sembarang menjadi data yang terstruktur sesuai kebutuhan. Tahapan ini meliputi scaffolding, cleaning text, tokenizing, filtering, dan stemming. Lalu penelitian saya yang ketiga yaitu quotient similarity. Jadi, quotient similarity itu adalah perhitungan kemiripan vektor antara dua dokumen. Pada penelitian ini yang dihitung kemiripan adalah atribut dari novel, yaitu penulis, judul, dan sinopsis. Berikut merupakan rumus. Di sini rumusnya tuh itu similarity A, B sama dengan jumlah A gabungan B. Sebenarnya di sini ada dibagi jumlah A dikali jumlah B. Sim A, similarity A, B itu adalah nilai similarity item A dan item B. NA itu jumlah banyak fitur konten A, dan NB itu merupakan banyak fitur konten B. Dan NA gabungan B itu jumlah konten yang sama dari item A dan item B. Seperti yang saya katakan yang pada demo aplikasi tadi, jika kedua item memiliki nilai similarity 1 atau mendekati 1, maka kedua item itu dinyatakan identik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah dari 1, berarti kemiripannya itu semakin jauh, semakin seperti itu. Lalu penelitian yang keempat tadi, ketika data sudah selesai di pre-processing, itu akan disimpan dalam database dan berguna untuk implementasi website yang akan ditampilkan melalui antarmuka website. Nah, ini merupakan hasil penelitian saya. Jadi ini yang pertama itu pengumpulan data. Di sini pengumpulan data itu saya mengambil contoh dari penulis Kimchi Chocolate dengan judul Algares The Devil Husband. Terus ini sinopsisnya. Pengumpulan data itu kan saya lakukan dengan scraping, namun ini kode scrapingnya saya belum bisa masukin ke dalam PPT. Yang kedua itu data preprocessing itu kan ada berapa? 5 tadi. Yang pertama itu ada scaffolding. Nah, di sini ini mengubah data penulis, judul, dan sinopsis menjadi huruf kecil semua. Jadi di sini contohnya tuh Algares The Devil Husband ini kan masih huruf besar nih. Nah, hasil dari preprocessing yang saya lakukan itu mengubah huruf yang besar ini menjadi huruf kecil menjadi seperti Algaris the Devil yang bagian bawah. Selanjutnya tuh cleaning text. Nah, di sini tuh menghapus punktual, di sini menghapus emoji, eh, menghapus tanda baca, menghapus teks-teks yang tidak relevan itu atau ada apa namanya pengulangan kata gitu. Nah, atau ada pola-pola tertentu yang ingin dihapus. Maka disinilah fungsi dari cleaning text itu. Jadi uh, hasil cleaning text itu kan pertama sebelumnya tuh algares, terus ada simbol dua nih. Simbol ini memiliki tanda pemisah alternatif. Setelah di cleaning text, ini menjadi algares the devil husband. Jadi simbol-simbol yang seperti ini nih akan dihapus pada cleaning text.
Yang ketiga ada tokenizing. Hasil tokenisasi dari yang semula Agares The Devil Husband ditokenisasi menjadi Agares, Devil, The, Husband. Nah, manfaat ini dari tokenisasi sendiri adalah untuk mempermudah algoritma memahami dan memproses teks dalam menghitung kesamaan similarity. Maka dari itu diperlukan tokenisasi yang bekerja dengan cara memecah kalimat menjadi kata. Jadi tokenisasi ini Algares, The Devil, Husband ini merupakan masih satu kalimat ya. Nah, kita tokenisasi biar dia pecah-pecah, Algares sendiri, dia sendiri, Devil sendiri, Husband sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, data preprocessing yang keempat itu ada stop word removal. Nah, di sini nih, stop word removal ini berarti menghapus kata yang tidak penting, yang tidak memiliki makna, seperti kata tidak, dan, dengan. Nah, itu kita hapus sehingga ini hasilnya itu lebih ringkas dan juga lebih utama, ada apa kata-kata utamanya saja. Contohnya ini kan panjang nih sebelum di stop word, Sana tidak pernah percaya dengan namanya cinta. Nah, di sini sesudah di stop word, Sana percaya namanya cinta, menganggap cinta perasaan merepotkan. Nah, itu seperti itu hasil removalnya. Selanjutnya yang kelima tuh ada stemming, yaitu stemming itu dia mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasarnya. Jadi di sini contohnya menganggap diubah menjadi anggap, terus merepotkan diubah menjadi repot. Selanjutnya ada membuatnya diubah menjadi buat, seperti itu. Jadi itu adalah hasil dari proses stemming. Kemudian yang ketiga itu ada cosin similarity. Jadi ini merupakan cosin similarity yang saya terapkan di dalam uh, implementasi website tadi. Di sini dia menghitung similarity penulis, similarity judul, dan sinopsis. Terdapat juga bobot-bobotnya. Di sini mengatakan bahwa perhitungan quotient similarity mencakup tiga atribut, penulis dengan bobot 30%, judul 40%, dan sinopsis 30%. Hasil similarity masing-masing atribut ini dikalikan dengan bobotnya lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total kemiripan. Judul memiliki bobot terbesar karena menentukan tema utama, sementara penulis dan sinopsis menjadi pelengkap untuk meningkatkan akurasi. Pembobotan membantu mengurangi pengaruh komponen yang kurang relevan seperti contohnya jika dua cerita dengan judul dan sinopsis berbeda tetapi penulis yang sama. Namun menghitung similarity berdasarkan penulis bisa beresiko jika beberapa penulis memiliki nama yang sama meskipun mereka adalah dua orang yang berbeda. Selanjutnya ini adalah hasil implementasi saya di website itu. Jadi ini merupakan tampilan awal dari website yang telah saya kerjakan. Ini terdapat 30 database, 30 data novel, dan jika diklik lihat detail salah satu novelnya akan muncul seperti ini. Ada nama, ada judul novel, ada nama penulis, dan sinopsisnya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat rekomendasi novel lain. Nah, di sini mengatakan setelah proses pengumpulan data dan implementasi Cosin Similarity dilakukan pembuatan website antarmuka. Pembuatan website antarmuka menggunakan bahasa pemrograman PHP dan data base MySQL. Menggunakan ini ya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem rekomendasi novel berbasis content-based filtering untuk membantu pengguna menemukan novel yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem ini menggunakan atribut seperti judul, novel, nama penulis, sinopsis sebagai dasar perhitungan kemiripan menggunakan quotient similarity. Proses pengembangan mencakup tahapan pengumpulan data melalui scraping dari platform Wattpad, preprocessing data itu ada scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word removal, stemming, dan implementasi dalam bentuk website. Sistem yang dikembangkan memberikan rekomendasi novel yang relevan. Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti genre, sehingga dapat lebih mendukung minat baca masyarakat di era digital.
Oke, terima kasih. Eee, Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya.